Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi at-thayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa amalin la yurfa'u wa du'ain la yusma'u. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa aftah 'alaina futuhal arifin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para peserta kajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita melanjutkan kembali telaah kitab Shakhsiyah Al-Islamiyah yang ditulis oleh Al-Qadhi Al-Imam Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah. Kita masuk sekarang di bab atau di pembahasan Ar-Rizqu biyadillahi wahdah. Pembahasan berkaitan dengan rizki, ya, bahwasanya rizki itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam bab ini Syekh Taqiyuddin An-Nabhani berusaha untuk meluruskan, ya, beberapa pemahaman yang keliru tengah kaum muslimin. Ada hal-hal yang bahkan berkaitan atau menyentuh aspek yang qat'i, ya, yang kalau di kekafiran, karena konsekuensi dari perkara-perkara yang qat'i itu adalah mesti diimani, ya, diimani. Pengingkaran terhadap perkara yang qat'i itu akan menyebabkan seseorang keluar dari agama. Nah, itu sudah merupakan perkara yang maklum. Ya, bahwasanya perkara-perkara yang sudah qat'i itu tidak boleh diingkari. Nah, di dalam pembahasan rizki juga ada perkara-perkara yang sifatnya qat'i, yang itu tidak bisa diingkari. Atau kita tidak boleh bertentangan dengan apa yang telah dijelaskan oleh Allah, yang itu dipahami oleh para ulama, dan itu sudah menjadi ijma', kesepakatan para ulama, sesuatu yang sudah mujma' alaih. Nah, karenanya penting di sini beliau hendak meluruskan, ya, beberapa hal atau beberapa perkara yang itu menyebabkan salah dalam berpikir, yang kesalahan dalam berpikir ini bisa melahirkan salah dalam bersikap dan bertindak. Syekh Taqiyuddin An-Nabhani memberi judul bab ini adalah Ar-Rizqu biyadillahi wahdah. Rizki itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dari judul ini mungkin kita sudah dapat gambaran, ya, bahwasanya satu-satunya sebab, ya, datangnya rizki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu-satunya sebab atau yang menjadi sebab datangnya rizki itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan manusia, ya. Jadi kerja yang dilakukan oleh manusia, usaha yang dilakukan oleh manusia itu hanyalah halah, ya. Dia hanyalah kondisi-kondisi atau kemudian faktor-faktor kondisional, ya, yang itu digunakan atau kemudian diupayakan oleh manusia untuk mendapatkan rizki dari Allah. Tetapi itu bukan sabab. Ya, karena faktor yang namanya faktor kondisional itu bisa mendatangkan sesuatu yang dicari, bisa juga tidak. Ada orang yang bekerja siang dan malam, kadang dia tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu menunjukkan bahwasannya kerja yang dia lakukan itu hanyalah bagian dari halah, itu hanyalah faktor-faktor kondisional, bukan sabab. Jadi satu-satunya sabab itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ar-rizqu biyadillahi wahdah. Ya, rizki itu semata-mata di tangan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang disebut dengan rizki secara bahasa? Rizki itu diambil dari kata rozako, yarzuku rizqan. Rozako itu maknanya adalah memberi. Memberi. Rizqan, ya, pemberian. Semakna dengan kata a'ta yu'ti i'ta. A'ta yu'ti i'ta. Memberikan, ya. Memberikan atau pemberian. Sesuatu yang diberikan, sesuatu yang kita dapatkan, nah itu kita sebut dengan rizki. Sementara secara istilah, rizki itu adalah apa-apa yang dikuasai oleh makhluk.
atau yang dikumpulkan, segala sesuatu yang dikumpulkan, yang dikuasai, yang didapatkan oleh makhluk, baik itu nanti dimanfaatkan ataupun tidak. Jadi sesuatu yang telah didapatkan, apakah itu dia manfaatkan atau tidak, itu tetap disebut dengan rizki. Ini yang dijelaskan oleh beliau ya di paragraf pertama di dalam beliau mengatakan ar-rizqu ghairul milkiyah. Rizki itu bukan milkiyah, ya, tidak sama dengan kepemilikan. Ini sebenarnya atau bentuk bantahan ya kepada sebagian pandangan yang menyamakan antara rizki dengan kepemilikan. Jadi, sebagian orang menyamakan bahwasanya itu adalah samaan kepemilikan ya. Yang disebut dengan rizki adalah kepemilikan. Nah, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani itu menjelaskan bahwa rizki itu bukan milkiyah, bukan kepemilikan. Li'anna rizqa al-'ata. Karena rizki itu adalah al-'ata. Al-'ata itu pemberian. Ya, farrazaqa ma'naha a'ta. Yang tadi kita jelaskan ya. Razaqa maknanya adalah a'ta, memberikan. Wa ammal milkiyah, adapun milkiyah, ya, kepemilikan, fahiya hiyazatus syai'. Itu menguasai sesuatu bikaifiyatin, dengan tata cara tertentu, minal kaifiyat, dari tata cara atau yang digunakan oleh manusia untuk mendapatkan sesuatu. Allati ajaza syar'u, yang dibolehkan oleh syariat. Hiyazatal mali biha. Ya, yang dengan cara itu manusia itu bisa mendapat, ya, dengan cara itu ya. Karenanya kalau kita lihat misalnya orang yang bekerja misalnya dengan cara yang halal ya, maka apa yang dia dapatkan itu milkiyah. Nah, itu kepemilikan. Sementara orang yang mencuri harta orang lain, ya, itu tidak disebut milkiyah syar'an, ya, tidak disebut milkiyah secara syariat. Karena orang yang mencuri harta orang lain, meskipun harta itu sudah berada di tangannya, ya, artinya dia menguasai harta itu. Nah, itu dalam syariat tidak disebut dengan milkiyah. Karena hak milik itu tetap pada pemilik aslinya, bukan pencuri. Itu tidak berpindah kepemilikan. Pencurian itu kan bukan merupakan asbabut tamalluk, kan, bukan merupakan sebab kepemilikan. Orang yang mencuri harta orang lain itu tidak menyebabkan harta yang dia curi berpindah kepemilikan ke tangan dia. Karenanya harta curian ghairul milkiyah, itu bukan milkiyah. Tapi disebut rizki. Ya, itu disebut rizki. Jadi orang yang mencuri, dia dapat harta curian itu rizki bagi dirinya. Kenapa? Karena itu disebut dengan al-'ata, pemberian, sesuatu yang dia kuasai. Ya, sesuatu yang dia kuasai. Sesuatu yang berada di tangannya. Maka itu disebut rizki. Karenanya Syekh Taqi di sini mengatakan wa yakunu ar-rizqu halalan wa yakunu haraman. Jadi ada kalanya rizki itu halal, ada kalanya haram. Jadi kita bisa mengatakan ada rizki yang halal, ada rizki yang haram. Haram itu karena haram cara mendapatkannya. Jadi rizki itu lebih umum dia. Ya, dia lebih umum. Segala sesuatu yang kita punya, yang kita dapatkan, ya, dengan cara apapun kita mendapatkan harta itu disebut dengan rizki. Mau didapatkan dengan cara yang halal, maupun didapatkan dengan cara yang haram, itu sama-sama disebut dengan rizki. Tapi kalau milkiyah yang disebut dengan milkiyah atau kepemilikan, itu hanyalah yang didapatkan dengan cara yang syar'i. Sementara yang tidak didapatkan dengan cara yang syar'i, maka itu tidak disebut kepemilikan. Uang hasil korupsi itu bukan milkiyah, itu bukan kepemilikan. Uang hasil suap, ya, hasil ghasab misalnya, dan lain-lain. Wa kulluhu yuqalu anhu annahu ruziqa. Ya. Dan semuanya itu maka dia disebut, ya, bahwasanya dia itu diberikan rezeki, au annahu rizqun, bahwasanya dia itu adalah rezeki. Fal malu, maka harta, allazi ya'khudhu al-muqamir, maka harta yang diambil, yang didapatkan oleh penjudi misalnya, ya, min ghairi,
dari orang selain dia, fila'bil kimar rizkun, pada perjudian itu disebut dengan rizki. Ya, orang yang berjudi, dia menang judi, harta dari hasil perjudian itu disebut rizki. Ya. Dia dapatkan harta itu dari hasil taruhan itu. Maka harta yang dia dapatkan itu disebut dengan rizki. Kenapa? Li'annahu malun a'tahu Allahu likullin minhuma hina basyara halatin minal halat allati yahsulu fiha ar-rizqu. Kenapa? Karena harta itu Allah berikan kepada dirinya. Ya, Allah berikan kepada dirinya. Meskipun dia mendapatkannya atau memperolehnya dengan cara yang haram. Nah, yang dia dapatkan dengan secara langsung ya, dalam satu kondisi ya, di antara kondisi-kondisi yang itu bisa mendapatkan rezeki itu. Nah, kondisi yang dimaksud, halah yang dimaksud di situ adalah kimar, perjudian. Nah, jadi kimar itu adalah halah, dia adalah faktor kondisi yang bisa mendatangkan rezeki bagi dirinya. Karena orang yang berjudi itu kan tidak selalu dapat rezeki di situ kan. Kadang dapat, kadang tidak. Makanya perjudian juga disebut dengan halah. Dia adalah kondisi-kondisi yang bisa mendatangkan rezeki. Tapi tidak disebut kepemilikan, gitu ya. Itu nggak disebut milkiyah. Ya, uang, harta yang dia dapatkan dari perjudian itu tidak disebut dengan milkiyah. Nah, ini jadi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani membedakan antara ar-rizqu dengan al-milkiyah. Itu dua hal yang berbeda. Jadi apa yang disebutkan oleh Syekh Taqi, ini juga disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitab Al-Fathul Mubin, ya, bisyarhi Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini ketika beliau mensyarah ya hadis tentang manusia yang ditetapkan rezeki baginya, ditetapkan ajal ya ketika dia berada di dalam janin ibunya, ya, atau di dalam rahim ibunya. Ya, Nabi kan pernah mengatakan di dalam satu hadis, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman. Bahwa seorang hamba itu kan dia dikumpulkan ya proses kejadiannya itu di dalam perut ibunya. Di dalam perut ibunya selama 40 hari. Ya. Summa yakunu alaqatan misla dzalik. Ya, setelah 40 hari itu dia menjadi alaqah, segumpal darah. Summa yakunu mudghah. Kemudian menjadi segumpal daging. Ya, misla dzalik selama 40 hari juga. Ya. Summa yursalul malak. Kemudian dikirim seorang malaikat fayanfukhu fihi ruh, kemudian malaikat ini meniupkan ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimat, kemudian malaikat ini diperintahkan untuk mencatat 4 kalimat, 4 hal, bikat bi rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Pertama yang dicatat adalah rizkinya, ditetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, kemudian sengsara dan bahagianya. Rizkihi, kata rizkun di situ, beliau mengatakan qalilan au katsiran. Jadi Allah menetapkan rizki seorang hamba sedikit atau banyak. Nah, ini ketentuan yang kita tidak punya intervensi di situ. Nah, ini wilayah qada, ya, wilayah ketetapan Allah yang kita tidak punya pilihan ya untuk memilih kita jadi orang yang banyak rizkinya atau sedikit. Qalilan au katsiran, sedikit atau banyak. Halalan au haraman, halal atau haram. Ya. Jadi Allah sudah tetapkan ya. Ini rizki atau kemudian dituliskan di Lauhul Mahfuz, rizki yang dia dapatkan itu halal atau haram. Ya. Berarti kan dua-duanya disebut dengan rizki, baik halal ataupun haram. Wa min ayyi jihatin huwa, dari manapun datangnya rizki itu, ya, wa nahwi dzalika,
wa huwa ma yutanawwalu li iqamatil badani wa intifaihi walau haraman. Yaitu apa-apa yang dia dapatkan. Jadi rizki itu adalah apa-apa yang dia dapatkan, apa-apa yang dia peroleh ya untuk menegakkan tulang punggungnya atau apa yang dia makan ya. Dan yang dia manfaatkan walau haraman, meskipun itu haram. Jadi itu yang disebut dengan rizki. Meskipun yang dia makan, yang dia peroleh itu adalah haram. Khilafan lil Mu'tazilah. Ini berbeda dengan pandangan Mu'tazilah. Jadi yang mengatakan bahwa rizki itu hanyalah yang didapatkan dengan cara yang halal, itu pandangan Mu'tazilah, bukan pandangan Ahlus Sunnah. Jadi apa yang disebutkan oleh Syekh Taqi sejalan dengan pandangan ulama Ahlus Sunnah yang lain. Ya. Jadi berdasarkan apa yang kita jelaskan tadi, berdasarkan definisi yang sudah kita jelaskan, di antara beberapa faedah pentingnya ya, intinya bahwa apa saja yang didapatkan atau dikuasai oleh seseorang, itu bisa disebut rizki. Ya. Bisa disebut rizki. Baik didapat dengan cara halal, atau dengan cara yang haram. Nah, kemudian rizki berbeda dengan hak milik. Ya. Hak milik didapat dengan cara yang halal. Jelas ya. Di bawah hak milik, yang disebut dengan milkiyah itu adalah segala sesuatu yang didapatkan dengan cara yang halal. Bekerja kerjanya dengan cara yang halal. Bekerja misalnya dia mau menjadi ajir, bekerja dengan orang lain, maka dia bekerja dengan akad ijarah. Dia mau berbisnis dengan orang lain, buat kerjasama bisnis, maka dia buat akad syirkah. Dia mau berburu misalnya di hutan ya, atau di apa misalnya di laut misalnya, maka yang dia dapatkan itu adalah milkiyah, itu hak milik. Nah, segala sesuatu yang diupayakan dengan cara yang halal atau yang dibolehkan oleh syariat, maka itu disebut dengan hak milik atau milkiyah. Nah, sementara yang didapat dengan cara yang haram itu bukan milkiyah, itu bukan hak milik ya, mencuri, merampok, ya, korupsi misalnya, suap, ya, riswah dan seterusnya, harta gulul misalnya. Nah, itu tidak disebut milkiyah. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa rizki itu terbagi dua, rizki yang halal dan rizki yang haram. Itu bedanya rizki dengan hak milik. Segala sesuatu yang sudah dikuasai oleh manusia, didapatkan oleh manusia, dengan cara apapun, halal atau haram, maka itu disebut rizki. Karenanya ada rizki yang halal, ada rizki yang haram. Nah, jadi rizki secara mutlak itu mencakup semua hal yang didapatkan, baik dengan usaha seperti bekerja, berburu, atau dengan usaha yang haram, ya, seperti mencuri, merampok, dan lain-lain. Dalam surah Az-Zariyat ya, ayat 22 Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit itu terdapat sebab-sebab rizkimu dan terdapat pula apa yang dijanjikan kepadamu. Nah, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwasanya bahwa rizki semua yang telah kita upayakan, yang kita usahakan itu datangnya atau sebabnya cuma satu. Sebabnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mendatangkan rizki itu. Sekalipun iktisab ya, usaha yang kita lakukan itu berbeda-beda. Apakah dengan bekerja atau nggak ada usaha sama sekali, pemberian, tiba-tiba dapat warisan. Ya. Dapat warisan misalnya dari orang tua. Nah, itu semuanya menunjukkan bahwasanya rizki yang kita peroleh itu sebabnya satu, yaitu karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya, yang menetapkannya kepada seorang hamba. Begitu juga dalam surah Az-Zariyat ayat 23 Allah mengatakan bahwa Rabbis samai wal ard innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Maka demi Tuhan langit dan bumi sesungguhnya yang dijanjikan itu adalah benar-benar akan terjadi. Ya. Mithla ma annakum tantiqun, sebagaimana perkataan yang kamu ucapkan. Jadi apa yang Allah katakan pasti terjadi itu, kepastiannya itu seperti pastinya kita berbicara. Ketika kita berbicara satu sama lain kan kita meyakini bahwasanya kita ini sedang berbicara, kita sedang mendengar pembicaraan orang lain. Ya, seyakin itu kita yakin kepada rizki yang telah Allah janjikan kepada hambanya. Nah, ini perkara yang qat'i ya, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Karena itu di sini Syekh Wahbah Az-Zuhaili beliau mengatakan ya ketika menafsirkan ayat ini, ai fa rabbi al-izzah wal jalal, demi Tuhan ya yang penuh kemuliaan dan keagungan,
Sesungguhnya aku kabar ini wa ma wa'adtukum bihi, dan apa yang aku janjikan kepadamu min amril qiyamah, ya, berupa perkara hari kiamat, wal ba'thi, hari kebangkitan, wal jaza, hari pembalasan, wa taisir rizki wa dhamanihi, begitu juga dengan pembagian rizki dan jaminannya, haqqun la mariyata fihi, itu perkara yang hak yang tidak ada keraguan di dalamnya, ya. Kainun la muhalah, itu sesuatu yang pasti terjadi, bukan sesuatu yang mustahil. Fala tasyakku fihi. Maka perintahnya apa? Jangan kalian ragu. Maka jangan kalian ragu terhadapnya. Jangan ragu terhadap perkara hari kiamat, hari kebangkitan, hari pembalasan. Jangan ragu terhadap pembagian rizki dari Allah, jaminan rizki dari Allah. Kama la tasyakku fi nutqikum hina tantiqun. Ya, sebagaimana kalian tidak boleh ragu, atau kalian tidak ragu di dalam pembicaraan kalian ketika kalian berbicara. Nah, ketika kita berbicara kan kita yakin bahwa kita sedang berbicara. Ketika kita mendengar kawan kita berbicara, kita juga yakin bahwa kita sedang mendengar kawan kita berbicara. Ya, fahuwa kamitsli nutqikum. Fakama annakum la tasyakkuna fi nutqikum fakadzalika hadza. Nah, sebagaimana kalian itu tidak ragu terhadap pembicaraan kalian, ya, maka demikianlah terhadap perkara yang tadi telah Allah jelaskan. Kama taqulu innahul haqqun, sebagaimana kalian mengatakan, engkau mengatakan innahul haqqun, bahwa sesungguhnya itu adalah benar. Kama annaka tatakallamu wa tara wa tasma'u, sebagaimana engkau itu berbicara, melihat, mendengar. Ya, kalau kita melihat sesuatu kan kita yakin dengan apa yang kita lihat. Ketika kita mendengar sesuatu, kita yakin bahwa kita mendengar sesuatu apa yang kita dengar. Ya. Karena itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk tidak boleh syak, ragu terhadap apa yang telah Allah janjikan, apa yang telah Allah jamin, yaitu rizki, ya. Jadi sampai Allah bersumpah, ya, di dalam ayat itu ketika Allah bersumpah, ya, itu menunjukkan bahwasanya perkara yang dibicarakan di dalam ayat itu adalah perkara yang penting, perkara yang agung. Ya, sampai Allah bersumpah dengan keagungannya, bahwa apa yang Allah kabarkan, apa yang Allah janjikan di dalam ayat itu, diantaranya adalah kemudahan rizki, ya, dan jaminannya, maka itu adalah perkara yang hak yang tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi jangan sampai kemudian kita sebagai mukmin itu justru ragu apa yang telah Allah jamin. Nah, karena kesempurnaan iman kita, ya, kesempurnaan iman seorang mukmin itu adalah ia percaya akan jaminan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang mukmin itu dia tidak boleh ragu sedikit pun. Ya. Ini keyakinan yang harus dibangun, ya, dengan dengan jazim, ya, dengan tasdikul jazim, ya, di pembenaran yang sifatnya pasti, yang tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Ini perkara akidah. Mengimani bahwasanya Allah itu menjamin rizki itu perkara akidah. Ya. Nah, rizki dari Allah itu qat'i. Ya. Di sinilah kemudian Syekh Raqi mengatakan waqad waradat al-ayat al-katsiratu allati tadullu bisarahatin la taqbalu ta'wil ala anna rizqa minallahi ta'ala wahdah wa laysa minal insan. Ayat-ayat yang banyak itu yang berbicara tentang rizki, ya. Itu kan sudah jelas sekali itu. Itu ayatnya sharih. Qat'i. Kalau sharih berarti qat'i, bukan hanya kalau subut jelas, ya, qat'i subut karena Al-Qur'an. Qat'i dalalah, penunjukan maknanya qat'i. Ya. Yang dia tidak menerima takwil, nggak bisa ditakwil. Ketika kemudian Allah mengatakan bahwasanya Allah menjamin rizki hambanya, bahwa semua makhluk yang melata yang ada di permukaan bumi itu Allah yang menjamin rizkinya, itu tidak menerima takwil, nggak bisa kita takwil. Ya, kita pahami sebagaimana teks ayat itu, bahwasanya Allah lah yang memberikan rizki kepada seluruh makhluk. Allah yang membagi-bagi. Ya. Jadi Allah lah yang menjadi satu-satunya sebab datangnya rizki itu, bukan manusia. Ya, walaisa minal insan. Ya, karenanya kemudian kita harus berupaya, ya, bertekad, ya, untuk kemudian berupaya mengambil wasilah atau cara apapun yang itu bisa mendatangkan rizki. Nah, jadi keyakinan bahwa rizki itu adalah datangnya dari Allah, itu adalah amal qalb.
amalnya hati. Kan keyakinan ya. Semua keyakinan ya atau perkara-perkara yang diyakini itu adalah amalul qalb. Dia amal hati. Sementara upaya usaha kita iktisab ya, kerja yang kita lakukan itu adalah amal jawarih. Ya, amal jawarih, amal yang dilakukan oleh anggota tubuh. Ya. Di amal qalb, ya amal qalb itu wajib untuk diyakini ya. Itu perkara yang harus kita yakini. Sementara amal jawarih adalah amal yang mesti kita upayakan, amal yang harus kita lakukan dengan anggota tubuh. Ya, mencari rizki yang halal itu kewajiban kita. Karenanya Allah mengatakan wakulu mimma razaqakumullah. Ya, makanlah dari apa yang Allah rizkikan kepada kalian. Ya, wakulu, makanlah itu maknanya berarti kita cari apa yang telah Allah janjikan ya, apa yang telah Allah jamin, maka tugas kita adalah mencarinya. Ya, anfiqu mimma razaqakumullah. Infakkanlah, nafkahkanlah, keluarkanlah apa yang telah Allah rizkikan kepada kalian. Nah, jadi menginfakkan itu menafkahkan, mengeluarkan harta yang telah kita punya untuk kebutuhan, termasuk untuk kebutuhan pribadi, untuk kebutuhan keluarga, termasuk juga menginfakkan atau mensedekahkannya di jalan Allah. Innallaha yarzuqu man yasha. Sesungguhnya Allah memberikan rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Nah, semua ayat ini menunjukkan bahwasanya Allah lah yang memberikan rizki. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satupun ya makhluk yang berjalan di muka bumi ya. Dabbah itu segala sesuatu yang berjalan di muka bumi itu termasuk manusia dan hewan. Dabbah itu makna asalnya ya, secara lughawi ya, secara bahasa adalah segala sesuatu yang melata, yang berjalan di muka bumi. Itu baik manusia maupun hewan, baik yang berakal maupun yang tidak berakal. Illa 'alallahi rizquha. Yang menjamin rezekinya semuanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti mulai dari manusia sampai hewan yang kecil-kecil sekalipun Allah telah jamin rezekinya. Ya, itu maknanya bahwasanya tidak ada makhluk yang diciptakan, tidak ada manusia yang dilahirkan dari rahim ibunya yang tidak ada rezeki. Itu nggak mungkin. Nggak mungkin. Ya. Sesuatu yang mustahil. Ya. Kalau Allah sudah mengatakan menjamin ya seluruh makhluk yang ada di muka bumi itu ada rezekinya, dijamin rezekinya, itu berarti ketika kita lahir dari rahim ibu kita, itu sudah ada rezekinya. Berapa yang kita dapatkan? Ya. Hanya saja kita tidak tahu, Allah merahasiakan itu. Tapi intinya Allah yang telah menjamin, Allah yang telah menetapkan. Jadi tidak ada makhluk yang kemudian lahir, nggak ada rezekinya, itu mustahil. Ya. Andaikan kemudian ada seorang anak yang dibuang oleh ibunya, misalnya di tengah hutan, itu juga ada rezekinya. Ada rezekinya. Nah, tidak mungkin Allah menciptakan makhluk kemudian tidak mentakdirkan atau tidak menetapkan rezeki bagi dirinya. Nah, ini perkara yang qat'i ya. Ini tadi yang ayat yang kita bacakan ya. Syekh Wahbah Zuhaili ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan wa hadza dalilun ala anna Allah taala mutakaffilun bi arzakil makhluqat kulliha. Jadi ayat tadi itu menunjukkan bahwasanya itu ya, bahwa Allah lah yang menanggung seluruh rizki dari makhluknya. Wa qad aujaba dzalika ala nafsihi. Bahkan Allah mewajibkan atas dirinya sendiri bi kalimati ala, dengan kata ala ya. Dan tadi ayatnya adalah apa? Allah mengatakan wa ma min dabbatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun makhluk yang melata di permukaan bumi illa kecuali 'ala Allahi. Ala di situ maknanya wajib. Kecuali Allah lah yang menanggung rizkinya. Wajib bagi Allah ya. Jadi Allah mewajibkan bagi dirinya sendiri untuk menanggung rizki semua makhluk. Ya, ala itu al-mufidah lil wujub. Nah, secara bahasa kan ala itu kan dia berfaedah wujub kan, bermakna wajib. Tafaddulan minhu wa rahmah. Nah, itu kan sebagai karunia dari Allah dan rahmat ya. Di Allah ketika mewajibkan dirinya untuk menanggung rezeki seluruh makhluknya itu adalah rahmat bagi makhluk. Illa anna rizqa bimuqtada sunnatihi.
ta'ala fil kauni khadi'un li mabda'i irtibatil asbab wal musabbab bil musabbab. Hanya saja rizki itu, ya kata beliau, itu ya dia terikat dengan sunatullah, ya, terikat dengan sunatullah. Ya. Jadi ada keterkaitan antara sebab dan musabbab. Ya. Di sini mungkin ada perbedaan ya pandangan antara Syekh Wahbah Zuhaili dengan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani. Ya. Bahwa di sini Syekh Wahbah Zuhaili seolah-olah mengatakan bahwa bekerja itu sebab, berburu itu sebab. Ya. Apalagi misalnya. Intinya usaha manusia itu digolongkan menjadi asbab. Ya. Tapi Syekh Taqi mengatakan itu bukan asbab sebenarnya, tapi halah, kondisi. Ya. Kondisi-kondisi yang mendatangkan rizki, bukan sebab. Karena sebab itu, kalau yang disebut dengan sebab itu pasti melahirkan musabbab. Kan begitu ya, sebab pasti melahirkan akibat, itu pasti. Nah, sementara ada orang yang bekerja, itu nggak dapat apa-apa. Dia keliling misalnya jualan, ya keliling seharian misalnya, nggak ada yang laku. Padahal dia sudah mengerahkan upayanya, ya sudah keliling, ya sudah menghabiskan waktunya segala macam. Seluruh upaya sudah dia kerahkan, tetapi tidak ada yang dia dapatkan, ya nggak ada barang yang laku. Itu menunjukkan bahwasanya bekerja itu bukanlah sebab tapi halah. Yang kadang itu bisa mendatangkan rizki, kadang tidak. Kadang ada orang yang cuma duduk saja di rumah, tiba-tiba datang rizki. Ya. Tiba-tiba ditelepon oleh saudaranya, ya saudaranya mungkin punya kelebihan harta, dia ingin bersedekah kepada keluarganya, dapat dia sedekah atau infak dari keluarganya, tanpa harus dia mengerahkan tenaganya, usahanya, waktunya. Nah, itu menunjukkan bahwasannya datangnya rizki itu sebabnya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang lain itu halah. Nah, di sini perbedaan pandangan Syekh Taqiyuddin dengan para ulama yang lain. Yang lain itu hanya halah di kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan yang itu bisa mendatangkan rizki, bisa mendatangkan, tapi tidak selalu mendatangkan rizki. Ya. Di kadang mendapatkan apa yang dia inginkan, kadang-kadang juga tidak dapat apa-apa. Baik, tapi dari ayat tadi kita bisa mengambil faedah bahwasanya ya, Allah sendiri yang menegaskan ya bahwa dirinya lah yang menanggung rizki seluruh makhluk tanpa kecuali. Dan Allah telah memberikan petunjuk dan ilham. Ini modal ya, modal kepada seluruh makhluk ya, diberikan petunjuk dan ilham yang dengannya itu mereka bisa melakukan iktisab, mencari bekerja untuk mencari rizki. Ya, yang dengan itu mereka bisa menggunakan akalnya. Kalau manusia ya, manusia diberikan akal, dengan akalnya dia bisa bekerja untuk mendatangkan rizki. Kalau makhluk diberikan naluri oleh Allah, diberikan ilham, ya, sehingga dengan itu mereka bisa mencari rizki sendiri, seperti burung yang dia terbang pagi hari, pulang dalam keadaan kenyang, ya, diberikan ilham, ya, diberikan petunjuk oleh Allah dengan adanya gharizah, naluri itu tadi, sehingga dengan itu mereka bisa mencari rizki. Ya. Dan melalui ayat ini juga setiap orang ya, terutama mukmin itu dia harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa rizki itu biyadillah, ya rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian muncul pertanyaan, kalau rizki itu di tangan Allah, buat apa berusaha, kan begitu? Kalau Allah yang mendatangkan rizki, kita cukup duduk saja di rumah. Makna pemikiran bahwasanya rizki, ar-rizqu biyadillah, rizki di tangan Allah, itu masalah kita sebutkan ya, bahwa dia itu adalah amalul qalbi, dia amal hati. Sama seperti kita meyakini bahwa nanti kita akan dihisab di yaumil akhir, itu amalul qalb. Setiap amal yang kita lakukan di dunia akan diberikan balasan nanti di akhirat, itu amalul qalb, perkara keyakinan. Itu masalah hati itu harus diyakini. Ya, masalah keyakinan. Nah, sementara berusaha, bekerjanya kita, ya, apakah berbisnis, ngajar misalnya kan, dan lain-lain, berburu misalnya. Nah, itu adalah amal jawari. Itu amal anggota tubuh yang syariat memerintahkan kita untuk berusaha mencari rizki.
Ya. Fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Maka bertebaranlah di muka bumi dan carilah anugerah Allah. Jadi usaha untuk memperoleh rizki itu hukumnya wajib. Ya. Apalagi rizki yang halal ya tentunya. Ya. Mencari rizki yang halal itu hukumnya wajib. Ya. Apalagi posisinya sebagai seorang suami. Ya. Seorang suami mencari nafkah, hukumnya wajib. Ya. Mencari nafkah hukumnya wajib. Kenapa? Karena ada orang-orang yang menjadi tanggungannya yang harus mereka nafkahi. Ya. Jadi tidak boleh misalnya seorang suami karena dia meyakini bahwa rizki itu di tangan Allah, dia nggak berusaha, nggak mau bekerja. Ya. Maka dosa bagi dirinya. Kenapa? Karena dia meninggalkan hukum syara. Meninggalkan hukum syara yang dibebankan kepada dirinya. Apa? Mencari nafkah. Bekerja untuk mencari nafkah. Untuk menafkahi dirinya, istrinya, dan anak-anaknya. Ketika dia hanya duduk-duduk saja, ya, tidak melakukan upaya apapun, maka dia berdosa. Baik. Nah, ini mungkin bagian terakhir ya. Ini khurafat seputar rizki ya. Ini tambahan ya, Afwan. Ini tambahan dari saya. Khurafat seputar rizki, karena ini perkara yang sering kita temui ya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak orang yang menganggap rizki itu bisa dihitung secara matematis. Ya. Bisa dihitung secara matematis. Orang yang bekerja kantoran misalnya kan, dia punya gaji per bulan 3 juta misalnya. Dia menganggap bahwasanya rizkinya setiap bulan itu hanya 3 juta itu saja. Ya. Karena berpikirnya semacam itu, maka seseorang itu akan takut untuk punya banyak anak. Kenapa? Karena nanti akan terbagi-bagi. Rizki yang dia punya 3 juta itu akan dibagi-bagi kepada istrinya, anak-anaknya. Semakin banyak anaknya kan berarti semakin berkurang rizkinya. Kalau misalnya ada orang yang punya gaji 10 juta per bulan ya, ketika dia masih lajang mungkin 10 juta dia nikmati sendiri. Tapi ketika dia punya anak, punya istri, ya misalnya istrinya satu, anaknya 2, 4 mereka. Nah, kalau bagi 4 berarti 2,5 juta per orang kan begitu. Nah, dia merasa bahwa rizkinya menjadi berkurang, menjadi hanya 2,5 juta. Nah, ini adalah keyakinan yang keliru. Ya. Jadi, rizki itu tidak bisa dihitung secara matematis semacam itu. Nah, apalagi karena berangkat dari kesalahan pemahaman ya, bahwasannya sebab, dia meyakini bahwa sebab, satu-satunya sebab yang mendatangkan rizki itu adalah kerjanya itu atau bekerjanya. Padahal datangnya rizki itu dari Allah. Sebab datangnya rizki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bekerjanya. Bekerjanya itu hanyalah halah. Ketika dia punya anak ya, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, maka Allah sudah tetapkan rizki anaknya. Anaknya itu lahir dengan membawa rizkinya masing-masing. Meskipun nanti bapaknya atau ayahnya yang mencarikan rizki itu menunjukkan bahwasanya rizki anaknya dititipkan kepada orang tua. Jadi anak itu ketika dia lahir, dia bukan mengambil rizki bapaknya, bukan juga mengambil rizki ibunya. Tapi yang dia ambil adalah rizkinya yang itu kebetulan dititipkan kepada orang tuanya. Jadi tidak boleh kemudian meyakini rizki kita itu diambil oleh orang lain. Rizki bapak diambil oleh anak, itu kesalahan ya. Karenanya di bagian terakhir ya, di bagian terakhir di kitab Saksi Al-Islamiyah di bab ini maksudnya ya, itu Syekh Taqi meluruskan pemahaman semacam ini bahwa rizki kita itu tidak pernah diambil orang. Ya. Jadi meskipun misalnya harta, kita punya harta tiba-tiba diambil orang, dicuri, itu bukan berarti rizki kita itu telah diambil oleh orang lain. Tidak bermakna demikian. Yang benar adalah bahwa orang yang mencuri harta kita, dia telah mengambil rizkinya sendiri. Dia orang yang mencuri harta kita, itu berarti dia telah mengambil rizkinya sendiri, bukan rizki kita yang diambil oleh dia. Begitu juga dengan keluarga yang kita punya ya. Kita yang bekerja, ya, anak dan istri kita yang mendapatkan nafkah. Nah, itu bukan berarti anak dan istri itu yang mengambil rizki kita, tetapi mereka mengambil rizki mereka yang Allah titipkan melalui
tangan kita. Nah, itu sebagaimana yang disebutkan dalam surah Hud sebelumnya ya, yang sudah kita sebutkan bahwasanya tiap-tiap orang itu sudah Allah tetapkan rizkinya. Ya, tidak ada istilahnya bahwa ada orang yang mengambil rizki orang lain. Ya, karena hakikatnya dia hanya mengambil jatah rizkinya yang bisa jadi Allah titipkan melalui orang lain. Ya, karenanya kemudian Allah melarang ya, membunuh anak-anak. Wala taqtulu auladakum khasyatan imlaq. Ya, janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyah karena takut imlaq. Imlaq itu miskin, takut kelaparan ya. Nahnu narzukuhum wa iyyakum. Bahwa kamilah yang memberikan rizki kepada mereka, kepada anak-anak kalian itu. Dan juga kepada kalian. Di banyak kasus yang hari ini terjadi, ada seorang ibu membunuh anaknya. Setelah dia bunuh anaknya, dia bunuh dirinya sendiri. Atau dia bunuh anaknya, ada kasus yang seorang ibu membunuh anaknya. Kenapa? Khawatir nanti anaknya juga kelaparan sebagaimana dirinya. Ini kan berangkat dari kesalahan pemahaman yang melahirkan tindakan yang salah. Keliru dalam memahami sesuatu itu bisa melahirkan kekeliruan di dalam bersikap, dalam berbuat. Itu bahaya sekali. Ya. Bisa sampai nekat bunuh diri misalnya. Sekeluarga. Atau membunuh anaknya. Ayah membunuh anak, ibu membunuh anaknya. Ya. Kenapa? Karena salah dalam memahami rizki. Padahal si anak itu Allah telah jamin rizki. Bisa jadi orang tuanya itu fakir. Tapi belum tentu anaknya fakir. Bisa jadi orang tuanya itu melarat, ya, tapi belum tentu anaknya itu melarat. Ya. Semua telah Allah tetapkan rezekinya masing-masing. Karenanya kemudian keyakinan semacam ini adalah keyakinan yang tidak boleh diabaikan. Ya. Ini keyakinan yang harus dimiliki oleh setiap Muslim, ya, agar mereka benar dalam bertindak, benar dalam berbuat, dan tidak melakukan perbuatan-perbuatan dosa ya seperti bunuh diri dan lain-lain. Wallahu a'lam bishawab, barangkali mungkin ini yang bisa kita bahas ya di perjumpaan malam hari ini. Mungkin nanti ada sesi tanya jawab ya. Saya kembalikan ke Ustaz Azhar. Ya, alhamdulillah. Bapak Ibu jamaah sekalian, telah sama-sama kita mendengarkan pemaparan dari ujian kita malam hari ini seputar persoalan rezeki ya, rizku minallah, rizku indallah ya. Rezeki itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah sekalian, seperti yang baru tadi disampaikan, yang sesi akhir tadi disampaikan, jika di antara Bapak Ibu ada hal yang ingin ditanyakan, baik secara langsung, ini bisa nanti dibuka ya mic-nya, ataupun bisa melalui mekanisme cara chat ya, nanti akan kita pilih pertanyaan-pertanyaan yang nanti bisa dijawab oleh berkesempatan dijawab oleh Ustaznya. Monggo Ibu, Bapak Ibu, jika ada yang bertanya melalui chat atau ini sudah ada pertanyaan dari kolom chat. Oh ya, dari mohon maaf kalau salah ya, Ibu atau Mbak ya. Azimah. Assalamualaikum. Apa Ustaz ingin bertanya? Pertama, adakah kaitan antara asbab tamaluk ya, sebab kepemilikan dengan rezeki? Bila ada, bagaimana kaitan antara dua hal tersebut? Ini dua pertanyaan Ustaz. Yang kedua, adakah ada yang menyampaikan bahwa rezeki itu adalah yang sudah kita makan dan sudah kita belanjakan, sementara yang masih ada di tangan kita atau yang belum dibelanjakan itu belum menjadi rezeki kita. Mohon pencerahannya. Kurang jaga semoga Nah ini tak mohon penjelasannya. Pertanyaan dari Ibu atau Mbak Azimah ya. Monggo tak. Ya. Baik. Kaitan antara rizki ya dengan asbabut tamaluk. Bahwa apa yang dimiliki itulah rizki. Ya. Sebab-sebab kepemilikan, berburu, bekerja, gitu ya, dan lain-lain,
itu apa yang diperoleh melalui asbabut tamalluk tadi, itulah rizki. Nah, itu rizki. Melalui sebab-sebab kepemilikannya yang dibolehkan oleh syariat kan. Nah, itu disebut milkiyah sekaligus rizki. Nah, jadi apa yang diperoleh melalui sebab-sebab kepemilikan disebut rizki sekaligus disebut dengan milkiyah, kepemilikan. Hanya saja rizki itu kan tidak hanya milkiyah tadi. Yang gairul milkiyah itu juga rizki kan. Nah, yaitu kaitan antara asbabut tamalluk dengan rizki ya. Bahwa setiap yang kita dapatkan melalui sebab-sebab kepemilikan ya secara syar'i, yaitu kita sebut dengan rizki. Kemudian yang kedua, apakah rizki itu adalah hanya yang kita makan ya, yang sudah dibelanjakan, sementara yang masih ada di tangan mungkin belum dibelanjakan, belum dimanfaatkan, itu belum menjadi rizki. Yang benar adalah bahwa semua yang telah kita dapatkan, baik dimanfaatkan atau tidak, dimakan atau tidak, itu disebut rizki. Jadi saya coba tampilkan teksnya ya di kitab. Nah, ini di bagian terakhir ya dari bab ini. Di situ Syekh Taqiyuddin An-Nabhani beliau mengatakan fa inna hadhil ayat sharihatun fi itlaq ismi ar-rizqi ala kulli ma hazahu. Jadi ayat-ayat yang telah disebutkan sebelumnya ya, wa anfiqu mimma razaqakumullah kulu min thayyibati ma razaqnakum dan seterusnya, itu menunjukkan bahwasanya secara jelas bahwa istilah rizki atau yang disebut dengan rizki itu adalah segala sesuatu yang telah didapatkan. Kullu ma hazahu, sesuatu yang telah dia kumpulkan, yang dia dapatkan. Intafa'a bihi aw lam yantafi. Baik harta yang telah dia dapatkan itu sudah dimanfaatkan ataupun belum. Nah, ada seorang bekerja, dia dapat hasil dari pekerjaannya 10 juta. Nah, yang dia makan per bulan itu mungkin hanya habis 5 juta katakanlah. Nah, sementara yang 5 juta dia simpan. Nah, yang dia makan maupun yang dia simpan itu sama-sama rezeki. Yang terpakai maupun yang tidak terpakai itu rezeki. Jadi segala sesuatu yang telah diperoleh oleh seorang hamba ya, dengan cara bekerja atau dengan cara dia mendapatkan warisan, pemberian dari orang lain, semua yang telah dia kuasai, mana jadi tidak maka rezeki itu tidak hanya khusus pada segala sesuatu yang dimanfaatkan saja ya. Karena ayat-ayat yang berbicara tentang rezeki ya, bahwa Allah memberikan rezeki umum di situ. Tidak ada pengkhususan bahwa rezeki itu hanyalah yang dimanfaatkan, sementara yang tidak dimanfaatkan itu tidak disebut dengan rezeki. Ya. Dalil-dalil yang disebutkan oleh beliau itu semuanya bermakna umum, tidak ada yang mentaksis, tidak ada yang mengkhususkan makna rizki, itu hanya yang dimanfaatkan saja. Ya. Nah itu yang lebih tepat ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita konfirmasi dulu, Ustaz. Bagaimana Ya. Mbak Ayah Azimah, kalau memang ada Iya. pasti ya, alhamdulillah. Ini lagi ada pertanyaan, kita lanjut Ustaz ya. Mungkin ini satu penanya lagi ya Ibu ya, karena memang kebetulan beliau lagi ada keperluan juga. Kalau memang tidak ada lagi nanti setelah gimana Ustaz? Ini pertanyaan terakhir Ya. atau ada? Ini pertanyaan lanjut nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Berarti Ya. kita bacakan dulu pertanyaannya. Pertanyaannya dari Ibu, mohon maaf ya Ibu atau Mbak ini. Ya, mohon izin ya, Ibu atau Mbak Sofa ya. Bagaimana jika ada orang yang mengatakan bahwa rezeki tidak hanya berupa harta saja, Ustaz, tapi kesehatan, ketenangan adalah juga rezeki. Ini gimana pandangannya, Ustaz? Iya, jadi apa yang dibahas oleh Syekh Taki
ini hanya berkaitan dengan harta ya, mal ya, sesuatu yang dia peroleh yang bisa dimanfaatkan ya. Memang ada yang berpendapat bahwasanya segala sesuatu yang diberikan itu rizki karena mengembalikan ke makna bahasa. Misalnya Syekh Mutawali Asy-Sya'rawi ya, beliau mengatakan bahwasanya rizki itu bukan hanya mal. Bahkan kata beliau al-mal adna rizki. Mal itu adalah rizki yang paling rendah, yang paling rendah. Di atas itu adalah al-afiyah, kesehatan ya. Kemudian di atas al-afiyah adalah kesolehan anak. Punya anak yang soleh itu adalah rizki. Jadi ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa rizki itu tidak hanya mal ya, tidak hanya harta, tetapi dapatkan ya segala sesuatu yang Allah berikan ya, termasuk di dalamnya adalah kesehatan ya. Tapi yang jelas ini bukan pandangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya, bukan pandangan beliau, tapi pandangan sebagian ulama. Ya mungkin karena mengembalikan ke makna bahasa tadi bahwa ar-rizku itu adalah al-a'ta. Al-a'ta, ya pemberian. Nah, kalau pemberian kan banyak ya, nggak hanya harta, tapi juga kesehatan. Kesehatan itu pemberian. Nah, diberikan anak yang soleh itu juga pemberian. Nah, karenanya sebagian orang mengatakan bahwa anak itu juga merupakan rizki bagi orang tua. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah ya. Ini lagi pertanyaan alhamdulillah. Jadi tadi menurut penjelasan beliau ya, mengambil kaul salah seorang ulama bahwa semua pemberian yang bentuknya itu fisik maupun non fisik semuanya itu hakikatnya dari Allah, berarti rezeki. Sederhananya begitu. Oke. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya dari, mohon maaf ya, dari Mas ya, Mas atau Bapak, mohon izin kalau salah. Tommy Indrawan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seorang yang fakir memberikan anaknya kepada orang lain untuk dibesarkan dan dibiayai? Apakah ia termasuk orang yang tidak yakin akan rezekinya, Ustaz? Nah, ini pertanyaan dari Mas Tommy. Tergantung motifnya ya, tergantung tujuannya. Kenapa dia memberikan anak itu untuk dibesarkan oleh orang lain ya? Itu tergantung motif ya, tujuan ya. Karena ini kan amal hati ya. Di amal hati ini kan kita nggak bisa mengatakan bahwa orang yang menyerahkan anaknya atau menitipkan anaknya ke orang lain itu berarti dia tidak yakin dengan rizki ya. Nah, itu mesti dikonfirmasi kepada yang bersangkutan. Nah, kalau misalnya motifnya karena dia tidak yakin, misalnya tadi ya, tidak yakin dengan rizki, atau karena dia berkeyakinan bahwasanya anaknya akan mengurangi rizkinya, nah itu bisa bermasalah secara akidah. Nah, meyakini sesuatu yang Allah sudah sebutkan secara qat'i. Nah, tapi ini kan motifnya banyak ya. Macam-macam kan orang menitipkan anaknya, menyerahkan anaknya untuk dibesarkan oleh orang lain ya, itu motifnya berbeda-beda ya. Semuanya tergantung kepada tujuan. Al-umuru bimaqasidiha. Ya, alhamdulillah. Jadi ada kemungkinan nih Mas Tommy mau mengikutkan anak juga nih Mas Tommy ya. Mudah-mudahan ya, mungkin ada keluarga kita yang mungkin boleh jadi dengan kondisi yang sulit, berharap bisa dibantu, mungkin bisa menitipkan keluarga, mungkin famili. Oke, alhamdulillah ini ada pertanyaan terakhir nih, Kak. Mohon maaf ya, Mas Tommy tadi canda gitu ya. Mudah-mudahan ya kita tidak seperti itu ya, karena khawatir berkurang atau diambil oleh orang lain ya. Mudah-mudahan kita berusaha diri semua, dan Allah memberikan kemudahannya. Jadi memang boleh jadi ada orang yang juga diminta anaknya untuk dibesarkan bukan karena boleh jadi orang tua yang nggak sanggup, dan boleh jadi juga karena dinilai keluarganya kurang mampu. Memang dia beranggapan dia bisa, tapi karena mungkin hubungan dekat, dititipkan anaknya pada usia tertentu, dikembalikan.
Ya mungkin banyak motif ya, seperti yang dijelaskan oleh Ustaz. Kemudian ini pertanyaan dari Ibu ya, Bu Hasna Johan ya. Bagaimana Ustaz dengan harta yang diperoleh dari riba Ustaz? Termasuk kategori rezeki nggak Ustaz? Nah, Ustaz. Jadi mungkin dia punya transaksi hasil riba. Bagaimana Ustaz? Iya, iya, seperti yang kita jelaskan tadi ya, bahwa harta yang didapatkan dari jalan yang haram itu juga disebut dengan rizki. Nah, tapi rizki yang haram, rizki yang haram. Allah akan meminta pertanggungjawaban tadi. Ya, kenapa dia mencari rizki dengan jalan yang haram tadi? Kenapa dia mencari rizki dengan jalan riba? Dia tetap akan berdosa karena mengambil ribanya. Meskipun setelah dia mengambil harta riba itu, bahwa harta itu menjadi rizki baginya, iya. Nah, itu menjadi rizki bagi dia. Tetapi dia tetap berdosa karena mengambil rizkinya itu dengan jalan yang haram. Ya. Intinya bahwa segala sesuatu yang didapatkan ya, dari jalan yang halal maupun yang haram, itu sama-sama disebut dengan rizki. Ya. Berarti yang satu rizki halal, yang satu rizki. Ya, alhamdulillah berarti semua transaksi ataupun upaya yang kita peroleh mendapatkan rezeki dengan cara yang haram, rezeki haram. Kemudian kalau cara-caranya adalah cara-cara yang mengikuti syariat, yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, nah itu insya Allah menjadi rezeki yang halal ya. Alhamdulillah. Kami ingin konfirmasi kembali ke Bapak Ibu. Pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu masih bisa, kalau waktunya masih cukup ya, beliau juga masih bersedia menjawab. Silakan Bapak Ibu, jika masih ada lagi pertanyaan, sesi tanya jawab masih kita buka. Namun kalau memang tidak ada lagi, kita cukupkan pertanyaan Di chatting. Di chatroom masih ada Ustaz. Oh iya, masih ada satu lagi ya. Ya, dari Ibu ya, Ibu atau mohon maaf ya, Ibu atau Mbak, terus Mila. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana sikap kita seharusnya tatkala kita kehilangan harta, misalnya ditipu, dicuri, ataupun hilang. Apakah kita wajib mencari yang hilang itu ataukah kita ikhlaskan? Jika seorang mengungut orang lain yang dituduh menggugat ya, seorang menggugat orang lain yang dituduh mencuri hartanya, apakah hal tersebut sah-sah saja? Monggo Ustaz, ini pertanyaan dari Ibu atau Mbak Husnila tadi. Ya, itu pilihan ya. Di harta yang hilang itu mau dicari atau tidak itu pilihan. Ya, tidak wajib dicari. Ya kalau mau diikhlaskan ya, ya nggak ada masalah. Ya. Itu kan hak kita ya. Syariat itu kan membolehkan kita untuk menuntut hak. Ya, hak kita misalnya harta kita dicuri orang, berarti ada hak kita yang ditahan oleh orang lain. Syariat memberikan pilihan kepada kita. Silahkan ngambil, menuntut haknya untuk dikembalikan. Ya, silahkan untuk mencari haknya yang diambil oleh orang misalnya, kan? Dicuri. Kita berupaya untuk kemudian mencari agar harta itu bisa kembali. Syariat memberikan pilihan itu, boleh. Kalau mau diikhlaskan juga nggak ada masalah. Nah, jadi itu pilihan kembali kepada individu ya, kepada person, antara dia membiarkan, mengikhlaskan, atau dia berusaha untuk mencari. Kalau seseorang digugat ya, jika seseorang menggugat orang lain yang dituduh mencuri hartanya, apakah hal tersebut sah? Asalkan punya bukti. Ya. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Nah, hadisnya kan begitu ya, bahwa orang yang menuntut itu wajib mendatangkan bukti. Ya. Wal yaminu 'ala man ankara. Sedangkan orang yang mengingkari dia wajib bersumpah. Ya kalau kita misalnya punya bukti bahwa seseorang itu mencuri harta kita, ya silahkan bawa ke hadapan hakim. Ya. Datangkan buktinya. Ini bukti bahwa si fulan mencuri hartaku. Tapi kalau misalnya kita nggak punya bukti, ya, kemudian kita menuduh orang lain, maka itu tindakan yang menjatuhkan kehormatan orang lain, itu nggak boleh. Ya. Kan 3 hal yang diharamkan ya bagi setiap muslim itu adalah
menjatuhkannya, kemudian menjatuhkan kehormatan. Menuduh orang lain mencuri tanpa ada bukti itu menjatuhkan kehormatan. Tapi kalau punya bukti silahkan bawa ke pengadilan. Jadi boleh saja menggugat asalkan punya bukti. Ya. Tapi dia tidak bersalah. Nah, apa buktinya kalau kamu nggak mencuri? Nah, itu kebalik. Seharusnya kita yang mendatangkan bukti. Apa bukti kalau si fulan itu mencuri? Nah, karena setiap orang itu dia lahir dalam keadaan orang lain melakukan kejahatan, maka orang yang menuduhlah yang wajib untuk mendatangkan bukti itu. Ya, wallah alam bisawab. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Baik. Ya, kemudian ini masih ada pertanyaan lagi nih, Kak. Alhamdulillah banyak ini pertanyaan. Nah, mudah-mudahan ya pertanyaan Bapak Ibu itu juga menjadi pertanyaan yang ditunggu-tunggu ya. Mungkin boleh jadi yang belum bisa bergabung, kaum muslimin yang lain nanti melalui delay atau rekaman ini bisa menyaksikan yang tahu jawabannya. Ini pertanyaan selanjutnya dari Pak atau Mas Herman Bashir ya. Bismillah, izin bertanya Ustaz, apakah orang yang mengambil rezekinya dari jalan yang haram berarti dia telah mengurangi jatah rezekinya dari jalan yang halal? Mengingat karena rezeki sudah Allah tetapkan jauh sebelum makhluk diciptakan. Nah, ini matematisnya Ustaz. Kira-kira kalau dia ngambil yang haram, apakah jatah rezeki yang halal berkurang Ustaz? Ya. Istilah rizki halal dan rizki haram itu dinisbatkan kepada amal ya, kepada amal manusia. Bahwa Allah itu memberikan rizki, Allah itu tidak menetapkan bahwa si fulan itu dia pasti dapat rizki haram ya. Karena nisbat halal dan haram itu kepada perbuatan manusia. Allah sudah tetapkan rizki ini sekian, si fulan rizkinya selama dia hidup sekian. Nah, itu tidak itu halal atau haram didapatkan dengan cara yang halal atau haram. Dia sudah punya rizkinya sekian, tapi dia ambil dengan cara mencuri, maka yang dia dapatkan itu adalah rizki yang haram. Nah, jadi nisbat halal dan haram itu kepada perbuatan manusia, ya, dari cara atau kaifiah dia mendapatkan rizki itu. Nah, tapi yang jelas bahwa ketika dia mendapatkan rizki itu, ya berarti memang jatah rizkinya terus berkurang, kan begitu? Nah, jatah rizkinya terus berkurang. Karena memang Allah telah tetapkan jatah rizki setiap orang itu berbeda-beda. Nah, setiap hari dia mendapatkan rizki, ya berarti jatah rizkinya berkurang. Sampai nanti dia berjumpa dengan ajalnya, berarti rizkinya sudah habis. Nah, itu maknanya bahwa setiap orang itu tidak akan sampai ajalnya sampai rizkinya habis. Ya, karena rizki itu adalah apa yang telah Allah berikan selama dia hidup. Ya, kalau dia 60 tahun hidupnya, ya berarti apa yang dia dapatkan selama 60 tahun itulah rizkinya. Ya, berarti alhamdulillah clear ya, insya Allah bahwa rezeki halal maupun haram tadi seperti yang dijelaskan oleh Ustaz itu hanya penisbatan upaya yang kita ambil ya, atau upaya yang kita lakukan dalam memperoleh rezeki tadi ya. Jadi rezeki halal, rezeki haram itu hanya penisbatan terhadap amal pilihan yang kita lakukan. Kemudian masih terus ada pertanyaan ini Ustaz. Ya, mohon maaf Bapak Ibu ya, ini kalau memang tidak ada lagi, itu mungkin jadi pertanyaan terakhir ya. Kalau tidak ada lagi, nah, kita tanya lagi nanti ke Ustaz kalau memang ada kesempatannya. Dari Mas atau Bapak Zainul ya. Ya. Ustaz, ada orang yang mengatakan bahwa orang yang berdagang dengan menggunakan pelaris, ya, pelaris ya, dan memang dagangannya laris. Katanya orang tersebut mengambil jatah rezeki anak turunannya. Nah, bagaimana menjawab pernyataan tersebut Ustaz? Pakai pelaris Ustaz. Ternyata laris Ustaz. Nah, ini gimana Ustaz?
Itu khurafat deh, semacam itu khurafat. Itu keyakinan yang keliru ya. Karena perkara gaib itu kita tidak bisa mengetahui kecuali melalui dalil. Bahwa rizki anak itu akan mereka dapatkan ya ketika mereka lahir ke dunia, ya mereka mendapatkan rezeki yang telah Allah tetapkan. Jadi tidak ada ceritanya kita mengambil jatah rezeki anak cucu. Ya. Kalau pakai penglaris berarti dia telah menghabiskan atau mengurangi rezeki anak cucunya. Dari mana dia tahu? Kan pertanyaannya begitu. Karena ini perkara gaib. Ya. Bahwa si fulan itu mengambil rezeki si fulan. Bahwa ayah itu mengambil rezeki anaknya atau mengambil jatah rezeki anak cucunya. Ini kan semuanya perkara gaib. Nah, dari mana dia ada orang yang mengabarkan ya, atau kemudian munculnya keyakinan-keyakinan semacam itu, kita bisa memastikan bahwa itu adalah khurafat. Nah, cerita-cerita yang tidak benar ya, dan tidak boleh diyakini ya. Tidak boleh diyakini. Wallahu a'lam bishawab. Ya, boleh jadi ini hal yang memang perlu kita kikis ya, karena budaya kita mungkin ya ada istiadat kita masih saja di antara kita ya, sebagai besar boleh jadi masyarakat kita masih berpikir yang bisa mendatangkan pelanggan itu adalah cara-cara yang masih beginian ya. Mudah-mudahan siapapun di antara kita, baik keluarga kita atau siapa yang tetangga kita yang masih begini, mudah-mudahan diberikan oleh Allah hidayah menempuh ya cara-cara yang syar'i, mudah-mudahan ya. Karena memang ini khurafat tadi ya, bisa nanti jatuh kekufuran. Jadi alhamdulillah kami konfirmasi apakah ada pertanyaan yang belum terjawab ya dari Bapak Ibu yang masuk ke kolom chat. Apakah semua sudah ya? Ya, kalau memang tidak ada lagi, terima kasih partisipasi Bapak Ibu. Baik, pertanyaan-pertanyaan ini sudah terjawab. Kalaupun nanti ada pertanyaan yang lain, bisa kami simpan. Dan nanti kita akan jawab kembali ya di sesi yang akan datang. Kalau memang tidak ada lagi, kita cukupkan kajian malam hari ini. Gimana, Ustaz? Kita padatkan? Ya, cukup Ustaz. Ada yang mau disampaikan, Ustaz, sebagai penutup? Cukup.